Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Muhammad Umar bila Rizik Syihab ditangkap, leher polisi akan dipenggal. Ini sumber saya dari YouTube. Jadi, selain Laskar Forum Pembebasan Islam mendukung daripada Rizik Syihab, banyak juga simpatisan Rizik Syihab ini yang mendukung semua tudingannya kepada Presiden Joko Widodo. Jadi banyak tudingan-tudingan daripada Rizik Syihab kepada Presiden Joko Widodo, dan banyak yang mendukungnya. Antara lain satu, tudingan-tudingan tersebut yaitu menyatakan Presiden Joko Widodo pemerintahannya tidak sah dan katanya zolim. Jadi samping itu juga akan melakukan revolusi berdarah dengan tujuan mengganti pemerintahan Jokowi, dan juga menyatakan militer itu kurang ajar, dan juga menghina agama Kristen, Maria melahirkan Tuhan Yesus siapa bidanya, dan menghina Pancasila sebagai dasar negara, dituding Pancasila ditaruh di pantat. Jadi masih banyak lagi tudingan-tudingan yang negatif yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo ini. Padahal tudingan Rizik Syihab sudah masuk, yang tudingan Rizik Syihab yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo sudah masuk perbuatan kejahatan yang merusak persatuan negara Indonesia. Tetapi masih ada yang mendukung dan membela Rizik Syihab terkait penahanannya, bernama Muhammad Umar, yang menyatakan bila Rizik Syihab ditangkap, leher polisi akan dipenggal. Itulah perbuatan Muhammad Umar ini menentang tindakan polisi. Padahal polisi dalam menjalankan tugasnya menjaga keselamatan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Muhammad Umar ini akan memenggal kepala polisi karena melakukan penahanan terhadap Rizik Syihab sudah termasuk merupakan perbuatan kejahatan yang melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman maksimal 20 tahun. Jadi hukumannya itu cukup berat, tetapi masyarakat mungkin tidak tahu, sehingga seenaknya saja menuding-nuding daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Padahal pasal tersebut sudah bisa digunakan karena semua pernyataan daripada tudingan-tudingan daripada Rizik Syihab ini sudah masuk makar pembunuhan dan sudah bisa didakwakan perbuatan makar, perbuatan menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Padahal Presiden Jokowi ini sudah kita kenal, dia hasil pilihan rakyat. Seharusnya setiap warga masyarakat siapapun harus mendukung kebijaksanaan daripada Presiden Joko Widodo, karena dia sudah dipercayakan memegang jabatan presiden tersebut, dan sebenarnya kita tidak boleh menentangnya. Tetapi ada saja warga masyarakat kita yang selalu menantangnya, termasuklah ini Forum Pembebasan Islam ini. Dia termasuk menantang yang dipimpin oleh Rizik Syihab tersebut. Di samping itu juga Muhammad Umar ini juga termasuk simpatisan mungkin ini yang melakukan daripada tindakan tersebut. Jadi harapan saya supaya polisi segera menangkap daripada Muhammad Umar ini dan segera menangkap dan menahannya dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena saya lihat sudah alat bukti untuk dia sudah cukup, adanya beberapa keterangan saksi yang mendengarnya, ditambah lagi sebagai video tersebut sebagai alat bukti, sebagai alat komunikasi itu jadi dapat dikenakan nanti undang-undang ITE. Selain melanggar pasal 340 KUHP yang ancamannya hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun, dapat juga dia nanti didakwakan. Selain itu dapat juga didakwakan dengan Undang-Undang ITE, juga ancaman hukumannya cukup tinggi. Yaitu harapan saya supaya polisi segera bertindak
tidak perlu mempertimbangkan yang lain. Karena negara Indonesia harus dijaga persatuan negara Indonesia. Dan semua organisasi-organisasi masyarakat yang tidak resmi, yang menantang daripada negara harus ditindak. Dan negara tidak boleh kalah. Negara harus menjaga keamanan ketertiban negara Indonesia ini untuk melindungi masyarakat dari segala tindakan-tindakan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Dan polisi diharapkan supaya tegas bertindak, tidak perlu terlalu mempertimbangkan yang lain. Yang penting dia melaksanakan tugasnya untuk menertibkan keadaan masyarakat yang masih suka melakukan pembelaan-pembelaan terhadap Rizik Syihab tersebut atas tindakannya. Padahal Rizik Syihab sendiri sudah ditangkap dan ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya. Karena perbuatan Rizik Syihab ini banyak perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, yang sudah banyak laporan kepada polisi dari masyarakat, banyak laporan masyarakat kepada polisi atas perbuatan Rizik Syihab. Ada, kalau nggak salah, ada 8 perkara itu. Jadi dalam perkara itu harus diselesaikan semua dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan saya Muhammad Umar yang harus segera ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.